ini proses pengepalan ini memang wajib dilakukan atau bagaimana Mas Agun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayogo di channel S Prayogo. Jadi pada malam hari ini saya lagi bersama dua sahabat saya. Kebetulan tadi ini saya ditelepon, suruh datang, katanya kopinya sudah jadi, dan tidak tahunya saya dikasih surprise sama sahabat saya, yang mana sahabat saya sedang melakukan rutinitas di persiapan untuk penanaman rica gitu. Nah, jadi surprise-nya kayaknya ini ada garapan baru. Ini sudah sekitar jam 11 malam. Jadi tadi sudah mau start tidur tapi dipanggil kemari, ya kita merapat kemari. Dan ini sepertinya memang petarung sekali ini sahabat saya. Nah, karena kemarin keberhasilan sahabat saya ini membawa spirit bagi teman-teman saya yang lain untuk menekuni tanaman cabai ini gitu. Nah, jadi nanti coba kita ngobrol bersama sahabat saya ini, langkah apa yang lagi dipersiapkan pada malam hari ini, dan untuk persiapan-persiapan selanjutnya mungkin nanti ada presentasi lah ya dari sahabat saya ini, karena kemarin dengan luasan setengah hektar beliau menanam cabai keriting. Itu terhitung berhasil karena omset dari putaran tanaman setengah hektar itu hingga ratusan juta gitu. Nah, jadi kita mau ngobrol-ngobrol dengan beliau, dan mudah-mudahan ini menjadi spirit bagi kita sebagai petani di Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan di bangsa tercinta gitu. Bangsa kita Indonesia. Baik, mari kita coba tanya kepada sahabat saya, yang kita ngobrol-ngobrol sedikit saja. Kita mau tahu bagaimana pengalaman beliau dalam menanam cabai keriting ini. Semoga keberhasilan sahabat saya ini bisa nular kepada kita semua. Baik, mari kita lihat. Oke, ini aktivitas kami di malam hari ini. Jadi di sebelah kanan ini yang nggak pakai baju ini punggawa kita, namanya The Hari. The Hari. Nah, kemudian yang memakai topi ini senior kita di seputaran pertanian, khususnya di cabai keriting itu. Nah, kalau ngobrol persoalan cabai keriting, beliau ahlinya, karena sudah terbukti dengan tanaman setengah hektar kemarin, omset dari beliau itu mencapai hingga 200 juta lebih, mendekati 300 juta. Iya Mas ya, omsetnya. Nah, bagaimana aktivitas malam hari ini? Coba ini terlihat ada tanah. Ini tanah apa Mas Akun? Nah, ini namanya Mas Akun. Tanah apa ini Mas Akun? Ini lagi ngapain? Ini kok main kotor-kotor, sudah tengah malam kok main kotor-kotor? Ini tanah halus Tanah halus. untuk pengepalan. Nah, ini proses pengepalan ini memang wajib dilakukan atau bagaimana Mas Akun? Jadi mungkin kan ada kelebihan dan kekurangan sebelum kita menanam cabai kita ya, bibit kita yang sudah siap sebenarnya untuk ditanam, tetapi kenapa masih memakai langkah ini begitu? Ya, jadi halo sahabat tani Indonesia, salam sukses dari saya. Jadi sebenarnya begini ya sahabat Setio Prayogo. Siap. Cara ini sebenarnya cara tradisional ya, cara yang sederhana. Sebenarnya cara-cara yang lain pun banyak yang bisa dilakukan dan juga lebih praktis bisa dilakukan, seperti kita menggunakan atau penyemaian di potray. Nah, itu kayaknya bisa lebih mudah gitu. Tapi di sini kita menggunakan cara sederhana ini karena kita ingin berproses ya. Jadi prosesnya ini yang mahal sebenarnya. Siap, siap, siap. Jadi
soal melatih ketekunan dalam bertani ini itu penting gitu. Karena kebanyakan petani-petani memang cara-cara praktis, tapi tidak menutup kemungkinan juga membutuhkan biaya modal ketika kita menggunakan cara-cara modern seperti itu. Nah, sebenarnya sama saja sih, cuma fungsinya, kalau dibilang fungsinya ya ada beberapa, termasuk ya ketika kita pindah tanam, jadi tingkat stres adaptasi terhadap lingkungan ini tidak begitu parah seperti ketika kita pindah tanam. Itu biasanya dalam waktu 7 hari sampai 10 hari itu cabai kita masih stres karena masih beradaptasi dengan lingkungan. Tapi kalau menggunakan cara ini kan kita menunggu akarnya hidup, sehingga tingkat stresnya itu berkurang seperti itu. Hanya itu aja sebenarnya. Jadi memang cara ini intinya tanaman atau bibit kita yang akan kita tanam itu tidak mengalami stres ya. Nah, mungkin Mas Akun bisa diperlihatkan caranya bagaimana supaya ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, kepada sahabat-sahabat petani di seluruh Indonesia. Metode pengepalan yang dilakukan itu bagaimana? Kayaknya tadi terlihat dari bibit yang Mas Akun pegang ini ada yang dipotong itu apanya Mas Akun? Nah, ini akar tunggangnya ya. Akar tunggangnya kita potong supaya memang benar-benar menjadi akar serabut. Ya, jadi karena akar serabut ini yang mencari nutrisi atau mengambil nutrisi dari tanah gitu. Jadi kalau media kepal kita ini ya tanah yang halus, kemudian kita campur dengan kohe ya. Setelah itu kita aduk sampai merata. Nah, kemudian kita basahi dengan air agar terlihat lembab, agar mudah dikepal. Jadi seperti ini sahabat tani. Nanti metodenya kita ambil tanah yang sudah lembab, yang kita sudah campur ini, terus kita letakkan seperti ini ya. Terus kita lakukan pengepalan begini. Oke, ini sudah seperti ini ya. Jadi ini sama dengan kita membuat koker ya sebenarnya, cuman kalau koker kan agak rumit. Nah, ini agak praktis. Jadi sederhana Mas Akun ya. Ya. Nah, ini dalam proses pengepalan ini kira-kira bibitnya ini apakah dia misalnya ini kan bibit yang sudah umurnya sekitar berapa bulan ini Mas Akun? Ya, jadi ini cabai rawit ini ya. Ini cabai rawit lokal Kalimantan. Nah, cuman yang melakukan penyemaian ini teman. Jadi karena lokasinya tidak jadi ditanami cabai, maka cabainya saya ambil, saya tanam di lokasi saya gitu. Karena beliau ingin menanam nilam ya. Nilam keras, nilam. Nah, Jadi ini kira-kira usianya sudah 1 bulan lebih nih ya, cabai ini. nah untuk umurnya sendiri Mas Akun kira-kira dalam semenjak penyemaian itu bisa dilakukan proses pengepalan ini dia umur berapa hari dia bisa dilakukan proses penyemaian pengepalan ini? Kalau yang ideal sih sebenarnya usia 25 sampai 30 hari. Itu idealnya agar tanaman memang benar-benar bisa maksimal dalam proses pertumbuhannya seperti itu. Karena kalau bibit juga terlalu tua, itu akarnya kan sudah terlalu banyak nih. Benar-benar. Ketika kita cabut dari persemaian, biasanya banyak yang putus akarnya, sehingga itu mengakibatkan tanaman lama dalam proses untuk menstabilkan kembali akarnya, karena dia stresnya akan lama. Iya. Berarti ini jenis cabenya cabai rawit Mas Akun ya? Cabai rawit. Bukan cabai keriting ya? Kalau cabai keriting kita sudah tanam ya. Nah, ini cabai rawit ini.
Siap, cabai rawit. Nah, jadi kepada sahabat-sahabat semua, bagi para petani yang menekuni tanaman cabai rawit maupun cabai keriting, jadi bisa nanti kita sharing kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan di seputaran tanaman cabai, bisa bertanya di lewat kolom komentar. Nanti pertanyaan-pertanyaan dari sahabat petani nanti akan kita jawab lewat komentar dari sahabat saya ini, akun Bayi Haki, yang memang giatnya itu di tanaman cabai itu sendiri gitu. Nah, sehingga insya Allah Mas Akun dari tanaman cabai ini dengan aktivitas kita pada malam hari ini bisa membawa keberhasilan dan mendapatkan harga jual yang maksimal gitu. Karena kalau cabai rawit ini harganya ngeri-ngeri sedap. Kalau pas DP harga ciki 100.000 memang luar biasa sekali. Tapi mudah-mudahan langkah ini bisa menjadi langkah awal untuk Mas Akun dan Mas Hari dalam menekuni tanaman cabai rawit. Jadi dari cabai keriting ke cabai rawit. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Oke, Mas Akun, terima kasih. Nanti Bos. untuk langkah selanjutnya kita bisa berbagi lagi. Dalam tentu yang paling penting Mas Akun, sebenarnya Mas Akun bisa berikan tips perawatan yang baik dan benar gitu. Karena nanam cabai rawit maupun cabai keriting ini ya modalnya nggak sedikit, dan perawatannya itu mesti memang butuh tenaga ekstra. Beda dengan kita petani nilam, nggak merawat buah tetapi hanya memproduksi daun dan batangan yang seger gitu. Nah, kalau Mas Akun kan menjaga buah ini yang aduh ya lumayan, sehingga pengalamannya Mas Akun, keberhasilannya Mas Akun di cabai keriting kemarin nanti bisa dibagilah ilmunya Mas Akun ya. Oke bos, jangan Oke. lupa kunjungi channel saya. Oh siap, Mas Akun ini ada channelnya ya. Jadi nanti kalau misalnya ada mau lihat seputaran tanaman cabai, itu bisa kunjungi channelnya Mas Akun. Apa Mas Akun namanya Mas Akun? Daulat Tani, Daulat Tani, Daulat Tani. Nama channelnya Daulat Tani. Di situ Mas Akun kontennya itu di seputaran tanaman cabai. Jadi mulai dari persiapan hingga langkah-langkah perawatan dan seterusnya itu bisa sahabat-sahabat semua kunjungi channelnya Mas Akun yang nama channelnya yaitu Daulat Tani. Oke Mas Akun, mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita dan mendapatkan keuntungan, keberhasilan yang maksimal. Oke Kang Hari, Mas Akun, terima kasih banyak waktunya pada malam hari ini. Kita lanjutkan nanti dengan video-video kita selanjutnya. Oke, terima kasih kepada sahabat-sahabat petani di seluruh Indonesia. Jadi pada malam hari ini saya akan bantu dulu sahabat saya ini menyelesaikan proses pengepalan bibit cabenya yang akan ditanam. Dan sekali lagi, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar atau mengunjungi channel YouTube-nya Mas Akun yang namanya Daulat Tani gitu. Jadi pada malam hari ini kita ada di kandang sapinya Kang Hari, ada kandang ayamnya juga, jadi ya lumayan ekstrim. Tapi di malam Jumat ini ya insya Allah lah nggak ada apa-apa. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat petani di seluruh Indonesia. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, dan mohon terus support saya dalam membuat video-video di seputaran pertanian itu sendiri gitu. Baik, terima kasih. Saya Seto Prayogo. Salam petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.